Baik, perkenalkan nama saya Prince Valen Halawa, program studi PGSD. Di sini saya membuat video chapter review untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Restu Yandika Sakti Zenrate, SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan Pancasila, yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan Pancasila, yang kedua, Pancasila sebagai kajian sejarah, yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara. Simak videonya. Baik, yang pertama itu latar belakang pendidikan Pancasila. Perlu diketahui bahwa Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta atau dalam ajaran agama Hindu, yang dimana Panca berarti 5 dan Sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Pancasila juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menjadi dasar negara, yang kedua menjadi sumber dari segala sumber hukum, yang ketiga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir menjadi landasan moral, etika, dan ideologi nasional. Namun, di era globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi saat ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama, lunturnya rasa nasionalisme, artinya melemahnya atau memudarnya rasa cinta, kebanggaan, dan kesetiaan seseorang terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Yang kedua, intoleransi, yakni sikap atau perilaku seseorang yang tidak menganggap, tidak menerima, bahkan menolak keberadaan kelompok atau orang lain yang berbeda dengannya, baik berbeda ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu pengaruh negatif budaya asing. Yang keempat, meningkatnya konflik sosial, contohnya tawuran antar pelajar di sekolah. Yang kelima, fenomena krisis moral. Yang keenam yaitu korupsi. Ini adalah hal lumrah yang sering terjadi di Indonesia, yang dimana pejabat dan kepala-kepala daerah saat ini sering melakukan aksi korupsi. Ini disebabkan adanya krisis moral tadi. Selanjutnya yaitu kekerasan. Ini berkesinambungan dengan tantangan-tantangan sebelumnya. Dan yang terakhir itu rendahnya rasa tanggung jawab. Adapun beberapa landasan pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama landasan historis atau sejarah, yakni nilainya sudah ada sebelum Indonesia membentuk negara secara yuridis atau secara hukum. Yang kedua yaitu landasan kultural, merupakan dasar budaya, adat istiadat, dan kepribadian bangsa Indonesia yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, adalah dasar hukum yang menjamin kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Adanya aturan tertulis yang menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Dan yang terakhir itu landasan filosofis, artinya dasar pemikiran atau pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengembangkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu menjadi warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai kajian sejarah. Nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat sudah ada sejak dahulu kala. 1. Nilai religius, kepercayaan kepada Tuhan seperti animisme dan dinamisme. Animisme artinya penyembahan kepada makhluk hidup atau benda-benda yang berukuran besar seperti pohon. Dinamisme artinya penyembahan kepada benda-benda yang memiliki kekuatan sakti seperti keris. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ini tercermin di dalam hukum adat. Yang ketiga, nilai persatuan. Ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini terambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Ini seperti musyawarah. Dan yang terakhir itu nilai keadilan sosial, seperti gotong royong. Ada 3 periode Pancasila, yaitu yang pertama periode pengusulan Pancasila. Ini dimulai pada masa kebangkitan nasional, dengan terbentuknya beberapa organisasi kepemudaan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indis Partis. Dilanjutkan dengan perumusan isi teks Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan diakhiri dengan pemikiran beberapa tokoh bangsa seperti Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Ini dimulai pada masa sidang BPUPKI pertama yang membahas rancangan dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
ada beberapa tokoh yang mengusulkan pada saat itu, yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 9 dan diakhiri dengan sidang PKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Yang ketiga itu periode pengesahan Pancasila. Yang pertama itu proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, perubahan sila pertama, dan diakhiri dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Definisi dari negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Negara memiliki beberapa unsur secara umum, yaitu yang pertama rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Adapun beberapa tujuan dari negara, yaitu yang pertama menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua mengatur kehidupan bersama, yang ketiga melindungi kepentingan rakyat, dan yang terakhir mewujudkan kesejahteraan umum. Pancasila sebagai ideologi negara. Secara etimologis, ideologi berarti ilmu yang mempelajari tentang ide-ide, the science of ideas. Adapun beberapa jenis-jenis ideologi di dunia, yaitu yang pertama Marxisme, Leninisme, yang kedua liberalisme, yang ketiga sosialisme, dan yang terakhir kapitalisme. Demikian video chapter review saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.